Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout keempat manajerial. Soal nomor 1, rekan tim kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah telat beberapa menit mengumpulkan tugasnya. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengassembly pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat. Sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengassembly setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. Yang poinnya 4 adalah yang B, minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Soal nomor 2, Anda mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan freelance untuk menambahkan penghasilan bulanan Anda, di mana setiap pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah supervisi atasan, sehingga dapat dikerjakan tanpa pengawasan yang ketat. Di sisi lain, atasan Anda menyetujui untuk membayar Anda berdasarkan lama waktu per jam pekerjaan tersebut diselesaikan. Pada saat menyatakan jam kerjanya, maka Anda titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang A, menyatakan durasi waktu pengerjaan yang tepat untuk mengerjakannya. Yang poinnya 4 adalah yang B, dengan segala kerelaan memberikan kelonggaran waktu yang sedikit panjang untuk mengerjakannya. Dan yang poinnya 3 adalah yang C, sedikit di atas estimasi durasi yang saya perkirakan agar saya bisa lebih mengerjakannya sehingga saya tidak terganggu dengan memikirkan batasan waktu yang telah disepakati. Soal nomor 3, suatu hari Anda akan mengadakan audit ke sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis setelah menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. Yang poinnya 4 adalah yang B, mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas KKN. Soal nomor 4, saya menemukan sebuah bingkisan makanan di meja saya dan memakannya. Ternyata bingkisan tersebut bukan untuk saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, meminta maaf dan menggantinya. Yang poinnya 4 adalah yang C, meminta maaf tetapi menolak menggantinya. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, marah dan hanya mau mengganti separuh harga. Soal nomor 5, suatu hari saya mengirim barang pada alamat yang salah. Ketika saya ingin meminta barang itu kembali, ternyata barang itu telah digunakan. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang C, meminta maaf dan mengganti barang tersebut. Yang poinnya 4 adalah yang D, meminta maaf pada pemilik barang. Dan yang poinnya 3 adalah yang E, menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan mengharapkan kebijaksanaan pemilik barang. Soal nomor 6, pada satu waktu saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan orang kantor dan tanpa sengaja saya merusak kendaraan tersebut. Yang saya lakukan adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang E, segera memperbaiki kendaraan tersebut dan melaporkan kejadian kepada atasan. Yang poinnya 4 adalah yang C, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, melaporkan kejadian tersebut dan siap menerima segala konsekuensi. Soal nomor 7, dalam kondisi kesulitan keuangan, keluarga meminta saya untuk menggunakan uang kantor yang kebetulan saya pegang. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, menolak permintaan tersebut dan berusaha mencari solusi lain. Yang poinnya 4 adalah yang E, menolak permintaan tersebut karena takut tidak bisa menggantinya. Dan yang poinnya 3 adalah yang A, meminta izin atasan terlebih dahulu. Soal nomor 8, saya menggunakan kendaraan milik rekan saya dan tiba-tiba ban kendaraan tersebut bocor saat saya akan mengembalikannya. Tindakan saya adalah titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang E, membawa kendaraan tersebut ke bengkel dan mengatakan yang sejujurnya kepada rekan. Yang poinnya 4 adalah yang C, melaporkan kejadian tersebut kepada rekan saya dan siap menerima konsekuensinya. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, membawa kendaraan tersebut ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikannya. Soal nomor 9, saat pembayaran uang lembur, saya mendapatkan uang lembur yang melebihi jam kerja lembur saya. Saya akan titik-titik. Yang poinnya 5 adalah yang B, mengembalikan kepada bendahara. Yang poinnya 4 adalah yang A, menanyakan kepada bendahara. Dan yang poinnya 3 adalah yang D, meminta pendapat teman apa yang harus saya lakukan. Soal nomor 10,
Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya, dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Yang poinnya 5 adalah yang D, saya menolaknya dengan mantap. Yang poinnya 4 adalah yang C, saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Dan yang poinnya 3 adalah yang B, saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.